Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Rizky Prigita Muriolkosu dengan NIM 19150360881. Saya dari kelas Sistem Informasi B 2019. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan resum 3 paper. Yang pertama adalah TAM, yang kedua UTAUT, yang ketiga DPTB. Yang pertama ada TAM, yaitu Teknologi Acceptance Model. Model penerimaan teknologi. TAM adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Modifikasi model TAM dilakukan oleh Van Cantes pada tahun 2002 dengan menambahkan variabel trust dengan judul Trust in Science Technology Acceptance Model yang meneliti tentang hubungan antar variabel TAM dan trust. Modifikasi TAM lain yaitu Trust and Risk in Technology Acceptance Model TRITAM yang menggunakan variabel kepercayaan dan resiko bersama variabel TAM. Teknologi Acceptance Model merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Recent Actions atau TRA yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein and Azen pada tahun 1980. Selanjutnya adalah tujuan TAM. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan atau acceptance pada pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap sesuatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan atau akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya, dan perilaku, tujuan atau keperluan dan penggunaan aktual dari pengguna atau user suatu sistem informasi. Berikutnya adalah faktor teknologi acceptance model. Faktor penyebab pengalaman sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kedua dari TAM, yaitu kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi. Menurut Wijaya pada tahun 2006, kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Yang kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga adalah mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. Berikutnya adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. UTAUT merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Van Cantes et al. Pada tahun 2003 untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. Menurut Christoforus pada tahun 2013, keberhasilan penggunaan atau penerapan teknologi tergantung pada penerimaan dan penggunaan setiap individu pemakainya. UTAUT merupakan gabungan dari 8 teori-teori penerimaan teknologi sebelumnya. 8 teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Theory of Recent Actions atau TRA. Yang kedua ada Technology Acceptance Model atau TAM. Yang ketiga ada Motivational Model atau MM. Yang keempat ada Theory of Planned Behavior atau TPB. Yang ketiga ada Combined TAM and TPB. Yang keenam ada Model of PC Utilizations. Yang ketujuh ada Innovations Diffusion Theory atau IDT. Yang kedelapan ada Social Cognitive Theory atau SCT. UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan salah satu model penerimaan teknologi informasi. Implementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan dengan penerimaan pengguna.
Sejauh mana pengguna dapat memahami teknologi tersebut adalah hal penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi teknologi tersebut. UTAUT memiliki 4 faktor utama yang langsung berpengaruh terhadap minat pemanfaatan atau behavioral intention dan perilaku penggunaan atau use behavior. Keempat konstruk ini adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi, yang digambarkan dalam kerangka konseptual. UTAUT bertujuan untuk menjelaskan peminat pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan perilaku penggunaan berikutnya. Yang terakhir adalah teori Planned Behavior atau TPB. Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action atau TRA. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh 2 faktor utama, yaitu attitude toward the behavior and subjective norm. Pada tahun 2007, Jogianto mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku perception. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Berikut adalah faktor-faktor teori Planned Behavior atau TPB. Sikap terhadap perilaku yang pertama. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Menurut Lubis pada tahun 2010, individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang untuk berperilaku. Faktor yang kedua yaitu persepsi kontrol perilaku. Dalam berperilaku, seorang individu tidak dapat mengkontrol sepenuhnya perilakunya di bawah kendali individu tersebut, atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya di mana seorang individu dapat mengkontrol perilakunya di bawah kendali individu tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut, seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lainnya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada di sekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, ada norma subjektif. Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya, dapat menerima apa yang akan dilakukannya, sehingga normatif belief menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau norma subjektif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.